Bos Durian beri hadiah motor dan jaket ke Pegi usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Usai bebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon melalui pra-peradilan melawan Polda Jabar, Pegi Setiawan kini kebanjiran rezeki. Pegi akan mendapat motor dengan plat nomor cantik P333GI hingga jaket kulit sebagai hadiah kebebasan. Adapun sosok pemberi hadiah merupakan pengusaha Bos Durian yang berasal dari Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia adalah Tiara Rahmi Pertiwi. Tiara menaruh empati ke Pegi yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas kematian Vina dan Eki. Tak tega melihat Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan diperlakukan tidak adil, Tiara pun bernazar. Saat Pegi Setiawan bebas, dia akan memberikan sepeda motor. Sosok Bos Durian yang berbaik hati memberikan hadiah sepeda motor untuk Pegi Setiawan usai bebas dari segala tuduhan kasus Vina Cirebon, terungkap. Dia bernama Tiara Rahmi Pertiwi, pengusaha Bos Durian yang berasal dari Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Tiara menaruh empati ke Pegi Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas kematian Vina dan Eki. Tak tega melihat Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan diperlakukan tidak adil, Tiara pun bernazar. Saat Pegi Setiawan bebas, dia akan memberikan sepeda motor. Pada saat itu, saya tag di komentar bila mana Pegi keluar saya kasih 1 unit motor ini nazar pribadi, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan SCTV, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Jenis sepeda motor yang diberikan Tiara untuk Pegi Setiawan pun terungkap. Tiara memberi sepeda motor Suzuki Smash berwarna hitam dan biru. Pemberian Suzuki Smash tersebut bukan tanpa alasan. Sebab Tiara mengetahui sepeda motor Pegi Setiawan yang diambil kepolisian memiliki jenis yang sama. Pada saat itu motor yang diambil polisi sama seperti ini, bebernya. Menariknya, nomor polisi sepeda motor yang diberikan Tiara untuk Pegi Setiawan memiliki makna khusus. Diketahui Tiara memberi motor dengan nomor polisi P333GI. Kemarin bebasnya tanggal 8/7/2024. Rencananya mau ngasih motor dan jaket kulit ke Pegi mungkin hari Minggu pagi, tegasnya. Tiara mengaku sempat kesulitan untuk mencari jenis motor yang disiapkan untuk Pegi Setiawan. Lumayan susah nyari motor ini. Sekitar 1 minggu. Saya yakin waktu itu Pegi pasti bebas, tuturnya. Tiara berharap motor pemberiannya dapat bermanfaat untuk Pegi Setiawan. Semoga motor ini bermanfaat buat Pegi. Buat kerja dan buat aktivitas apapun, jelasnya. Ibu Pegi Cianjur ketahuan bohong, hari lahir anak beda dengan bukti. Pengakuan orang tua Pegi Setiawan Cianjur kembali tak sesuai faktanya. Kali ini Elisna salah dalam menerangkan hari kelahiran Pegi Setiawan Cianjur. Bahkan ayahnya, Cecep Dahlan Setiawan pun salah mengatakan hari kelahiran anaknya, Pegi Setiawan Cianjur. Kebohongan Elisna dan Cecep Dahlan Setiawan menambah deret kejanggalan dari identitas Pegi Setiawan Cianjur. Nama Pegi Setiawan Cianjur memang terseret dalam kasus Vina Cirebon. Pegi Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang selama ini dicari. Narasi kecurigaannya Pegi Setiawan Cianjur tak ditangkap atas kasus Vina Cirebon karena merupakan anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Katanya, Sunjaya menitipkan Pegi Setiawan pada sopirnya di Cianjur, Cecep Dahlan Setiawan. Alih-alih mematahkan tuduhan itu, Pegi Setiawan Cianjur dan Cecep justru selalu membuat blunder. Kali ini tentang hari lahir Pegi Setiawan Cianjur. Elisna mengatakan Pegi Cianjur lagi pada hari Minggu. Sedangkan Cecep Dahlan Setiawan mengatakan Pegi Setiawan Cianjur lahir hari Rabu. Malam Jumat, kata Cecep. Minggu, timpal Elisna. Elisna menerangkan Pegi Setiawan Cianjur lahir tanggal 19 September tahun 1995 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ingatnya maghribnya, kata Cecep Dahlan Setiawan. Cecep bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang menjemput dukun beranak atau paraji. Saya nyari dukun beranak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Jika dilihat dari kalender di tahun 1997, hari di tanggal kelahiran tersebut bukan Kamis, apalagi Minggu. Pantauan tribunnewsbogor.com, tanggal 19 September tahun 1997 adalah hari Jumat. Padahal Elisna teramat yakin bahwa Pegi Setiawan Cianjur merupakan anak yang ia kandung sendiri pada usia 17 tahun. Sementara itu soal Elisna, dia mengaku lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1980,
usianya kini 44 tahun. Elisna bercerita dia menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin tapi gak ditebus karena sudah meninggal yang nikahinnya, katanya. Surat nikahnya suruh ditebus tapi keburu meninggal, tambah Elisna. Kejanggalan juga terdapat pada kartu keluarga Cecep Dahlan Setiawan. Dalam kartu keluarga hanya tertera nama Cecep, Peggy dan Fauzi. Pada kakak tercantum Cecep lahir pada tahun 1979. Namun Cecep Dahlan Setiawan terlanjur mengaku lahir tahun 1977. Ya saya mah lahirnya tahun 77, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kini keluarga Peggy Setiawan Cianjur menempuh jalan ilmiah untuk membantah tuduhan soal kasus Vina Cirebon. Deddy Mulyadi memfasilitasi Peggy dan Cecep melakukan tes DNA di Jakarta. Hasilnya Senin dan mereka sudah memberi kuasa kepada saya untuk mengambil hasilnya, kata Deddy Mulyadi. Tes DNA dilakukan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak kandung Cecep Dahlan Setiawan dan Elisna, bukan Sunjaya mantan Bupati Cirebon. Kasus Vina Cirebon, Peggy Cianjur ketar-ketir seusai jalani tes DNA. Peggy Cianjur kini ketar-ketir seusai Peggy Setiawan dinyatakan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Peggy Cianjur selama ini memang menjadi sorotan lantaran ia dicurigai sebagai terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Diketahui, Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dikabulkan hakim. Adapun sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Nama Peggy Cianjur masih menjadi sorotan dicurigai publik sebagai salah satu DPO yang selama ini dicurigai. Untuk menjawab kecurigaan tersebut, akhirnya Peggy Cianjur menjalani tes DNA. Setelah menjalani tes DNA tersebut, Peggy pun tampak harap-harap cemas. Karena hasil tes DNA Peggy dipegang Deddy Mulyadi. Wajah Peggy Setiawan tampak tanpa ada senyum dan muram. Begitu juga dengan Cecep Dahlan Setiawan juga Elisna. Diberitakan sebelumnya nama Peggy Setiawan Cianjur memang terseret dalam polemik kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan Cianjur dicurigai sebagai DPO kasus Vina yang buron sejak tahun 2016 silam. Banyak yang curiga sebenarnya Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Cipaningsih. Sesuai narasi kecurigaan di media sosial, Peggy Setiawan Cianjur kemudian dititipkan pada sopir Sunjaya, Cecep Dahlan Setiawan. Peggy dan Cecep kemudian tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hal itulah yang menurut narasi, membuat Peggy Setiawan Cianjur sulit ditangkap sampai 8 tahun lamanya. Namun begitu Cecep Dahlan Setiawan berkukuh bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya, hasil pernikahan siri dengan mantan istrinya, Elisna. Benar, dikandung, aku Elisna. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995, saat usianya 15 tahun. 2 tahun setelah menikah, Elisna mengandung Peggy Setiawan Cianjur. Demi bisa membuktikan itu, Deddy Mulyadi memfasilitasi keluarga Cecep dan Peggy Cianjur untuk melakukan tes DNA. Semua biaya tes DNA Peggy Setiawan Cianjur bahkan ditanggung Deddy Mulyadi. Sampai akhirnya Peggy Setiawan Cianjur menjalani tes DNA di Ganos Laboratorium, Jakarta pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam video yang beredar di TikTok, Cecep Dahlan Setiawan, Peggy Setiawan Cianjur dan Elisna ternyata didampingi langsung oleh Deddy Mulyadi. Demul, sapaan karibnya, mengaku menyaksikan langsung pengambil sampel tes DNA Peggy Setiawan Cianjur, Cecep dan Elis. Saya menyaksikan. Pertama bapaknya dulu, lalu ibunya, baru Peggy, kata Deddy Mulyadi. Kata Deddy Mulyadi, hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur keluar pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Nanti hasilnya Senin depan,
seminggu hasilnya saya yang ambil. Bikin surat kuasa pengambilan, kata Demul. Sementara Cecep Dahlan Setiawan mengaku hingga kini belum ada pihak kepolisian dari Polda Jabar yang datang ke rumahnya. Pegi Setiawan Cianjur juga tak mendapat surat panggilan pemeriksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon di Polda Jabar. Gak ada yang datang, gak ada panggilan. Aman, saat tenang-tenangnya aja Pak, kata Cecep Dahlan Setiawan. Kecurigaan pada Pegi Setiawan Cianjur setelah dia mengakui bahwa pernah menjabat sebagai ketua geng motor Moonraker. Padahal selama polemik kasus Vina Cirebon, Pegi Setiawan Cianjur mengaku tak memiliki motor. Terlebih lagi motif utama dalam kasus Vina Cirebon adalah bermula dari DPO Andi yang meminta tolong pada Moonraker untuk mencari anggota XTC. Sedangkan Eki, anak Ibtu Rudiana, diketahui merupakan anggota XTC 04 Sumber Cirebon. Pernah, ngangguk, dipacet, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi Cianjur mengaku saat menjadi ketua Moonraker memiliki 20 anak buah. Meski begitu dia menekankan tak pernah membuat rusuh, apalagi bentrok di Cirebon. Alhamdulillah gak pernah rusuh, gak pernah. Nyerang ke Cirebon, amit-amit belum pernah, kata Pegi Setiawan Cianjur. Pegi bongkar borok Sudirman, tak bertemu saat di Polda Jabar. Nasib Sudirman, terpidana kasus Vina, usai Pegi Setiawan bebas kini menjadi misterius. Sudirman merupakan satu-satunya saksi yang mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Bahkan kesaksiannya juga dipakai Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kesaksiannya, terpidana kasus Vina, Sudirman mengaku kenal dengan Pegi Setiawan. Sedangkan terpidana kasus Vina yang lain, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi alias Ucil, mengaku tak mengenal Pegi Setiawan. Pun dengan Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina yang sudah bebas. Sudirman mengaku kenal Pegi Setiawan sejak sekolah dasar, SD. Sudirman dan Pegi Setiawan sama-sama sekolah di SD Pelandakan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sudirman Pelandakan 2, Pegi Pelandakan 1, kata kakak Sudirman, Beni Indrayana. Pegi Setiawan pun membenarkan hal tersebut. Ya benar, sekolah, namun dia tidak naik-naik karena dia mungkin ada kekurangan. Saya naik terus, selebihnya tidak pernah bareng, kata Pegi Setiawan usai dibebaskan. Pegi Setiawan lulus SD pada tahun 2009. Sedangkan Sudirman merupakan kelahiran tahun 1995 dan lulus SD pada tahun 2012. Bahkan Pegi Setiawan bercerita saat dirinya sekolah di SMP 11, Sudirman masih sekolah SD. Saya sekolah di SMP 11, sering ketemu karya sekolah saya dekat situ, karena rumah dia dekat situ, selebihnya cuma tegur sapa, kalau main bareng sih gak, kata Pegi Setiawan. Pegi Setiawan mengaku terakhir bertemu Sudirman pada tahun 2016 awal, beberapa bulan sebelum dirinya ke Bandung untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Udah lama banget, terakhir ketemu waktu 2016 awal, katanya. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Sudirman mengaku bertemu Pegi Setiawan di depan SMP 11. Saat itu Pegi Setiawan mengendarai motor Suzuki Smash warna pink. Mereka kemudian menenggak minuman beralkohol jenis ciu. Kesaksian Sudirman ini pun dibantah keras oleh Pegi Setiawan. Pegi Setiawan menegaskan dirinya tak pernah mengonsumsi minuman keras. Saya bantah itu, saya sama sekali tidak pernah minum alkohol, itu adalah bohong dan keterangan palsu, kata Pegi Setiawan. Meski menjadi saksi dugaan keterlibatan Pegi Setiawan di kasus Vina Cirebon, namun Sudirman tak pernah muncul. Pegi Setiawan mengaku tak pernah bertemu Sudirman di tahanan Polda Jabar. Sama sekali belum pernah, kata Pegi Setiawan. Padahal menurut kuasa hukumnya, Sarjono, Sudirman telah dibon atau dipinjam Polda Jabar sejak awal Juni tahun 2024. Kita mencari Sudirman. Kemarin kita ke Lapas Bancai katanya dibon Polda. Makanya kami kejar ke Polda, katanya. Sarjono menerangkan bahwa Sudirman juga diberi kesempatan untuk dijenguk ayah ibunya di ruang Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Saat bertemu ibunya, Sudirman sempat menyuapi makanan. Soal kesaksian tentang Pegi Setiawan, ayah Sudirman, Suratno sudah berpesan agar selalu konsisten. Kalau ngomong yang benar, jangan sampai salah. Jangan berubah-ubah, kata Suratno saat bertemu Sudirman pada sekitar akhir bulan Juni tahun 2024.